Halo, perkenalkan saya Georgius Jonathan, mahasiswa arsitektur angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek desain berbasis riset yang merupakan karya tugas akhir jurusan arsitektur. Untuk judul karya ini, saya menamai dengan revitalisasi Pasar Bogor Surya Kencana dengan penekanan pada fungsi tambahan dan fungsi campuran. Dengan pertanyaan penelitian, untuk mencari kriteria desain revitalisasi pasar rakyat yang berdasarkan pada fungsi campuran dan tambahan, untuk mendapatkan rekomendasi perancangan untuk pasar Bogor dengan penekanan terhadap fungsi tambahan dan campuran, serta untuk mengetahui bagaimana perancangan revitalisasi pasar Bogor dapat dilakukan. Berangkat dari latar belakang dan sejarahnya, pasar rakyat terbentuk karena kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dulu dikenal dengan pasar tradisional yang berangkat dari laut karena bentuk perdagangan awal di Indonesia, karena Indonesia negara maritim berangkat dari laut. Lalu awalnya dari barter akhirnya digunakan mata uang untuk mendapatkan barang dengan nilai yang sama. Pasar yang awalnya tempat perdagangan menjadi pusat distribusi dalam perkembangannya. Lalu kualitas yang dimiliki dari pasar adalah ruang sosial budaya dan ekonomi. Pasar tradisional yang dulunya hanya sebatas pasar tradisional menambahkan fungsi yaitu pasar kering dan jasa yang akhirnya kemudian menjadi dua buah macam, yaitu pasar rakyat yang dikenal dari tahun 2015 dan pasar modern yang saat ini sebagai mega mall. Lalu berdasarkan karakter keunikannya, pasar rakyat bisa memiliki keunikan di mana barang yang kita perlukan bisa kita tawar untuk mendapatkan harga terendah dan berbagai macam jenis dagangan banyak yang bisa kita pilih. Permasalahan pada pasar antara lain adalah kotor, becek, bau, dan akhirnya pasar yang ditinggalkan menjadi disfungsi karena berdasarkan ungkapan Presiden pada proyek Nawacita hanya 10% pasar tradisional yang dikelola secara profesional. Untuk studi teorinya saya menggunakan yang pertama dari tipologi pasar rakyat untuk memahami bentuk dari tipe-tipe dari pasarnya. Kemudian saya memahami fungsi pasar, yaitu ada fungsi utama dan tambahan. Kemudian ada studi jurnal yang akhirnya saya bisa mengelompokkan pasar berdasarkan revitalisasi yang dilakukannya, yaitu ada fisik, non-fisik, dan aspek pengguna. Sejauh yang di studi, revitalisasi yang dilakukan belum pernah dilakukan berdasarkan aspek fungsi. Kemudian berdasarkan studi lagi, saya menggunakan persyaratan-persyaratan. Untuk ruang dagang, saya menggunakan SNI dari SNI 8152 tahun 2015. Lalu ada persyaratan ruang dagang yang saya ambil dari Newford, dan ada persyaratan United Nations. Persyaratan-persyaratan dan teori yang tadi sudah digunakan, saya aplikasikan untuk studi melalui preseden. Preseden akhirnya dibagi menjadi 3 macam bentuk studi, yaitu secara fungsi, elemen pengguna, dan elemen arsitektur. Untuk fungsi, hasil dari sini adalah mendapatkan jenis-jenis dari fungsi yang diperlukan sebagai kriteria desain, lalu didapatkan rasio untuk luas bangunan yang digunakan berdasarkan fungsinya. Untuk elemen bangunan, membahas tentang visual, program ruang, lalu bentuk dari si kiosnya sendiri dan gangway, lalu untuk elemen arsitektur mengenai sirkulasi, zoning, dan ada bukaan, dan lain-lain lagi. Kemudian untuk site analisisnya, saya melakukan studi terhadap pasar Bogor. Untuk memulai studi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari pasar Bogor dulu. Berangkat dari tahun 1740 di mana ada penjajahan dan terjadi eksodus besar-besaran dari Batavia ke Bogor. Dan kemudian pada tahun 1750 karena makin banyak penghuni terjadi sewa lahan dan terbentuklah Kampung Bogor. Pada tahun 1761 Van der Para untuk mendukung ekonomi kota Bogor, maka orang-orang Chinese dan pribumi mulai bekerja sama dan mendirikan pemukiman serta mendirikan pasar sebagai pemenuh kebutuhan. Tahun 1775, pasar baru
berubah menjadi Pasar Bogor. Tahun 1808 dibentuk akses dari Batavia ke Bogor, sehingga barang dagangan mempunyai akses lagi. Salah satu sumber barang dagangan di Bogor adalah dari Puncak, dan akhirnya pada 1873 adanya jalur kereta api membuat Pasar Bogor yang awalnya dari pasar lokal menjadi regional dan akhirnya bisa supply. 1900 pasar yang awal dari satu gedung merambah ke jalanan dan akhirnya tahun 2000 dikenal sebagai Pasar Bogor. Saya melakukan studi berdasarkan site bahwa Pasar Bogor dibagi menjadi 3, ada dalam bangunan, ruko, dan jalanan. Kemudian yang kedua berdasarkan aksesnya. Akses ini ada 2 akses kendaraan, 5 akses pejalan kaki, dan keluarnya lewat Jalan Siliwangi. Untuk sirkulasinya saya menggunakan merah untuk kendaraan, biru untuk pejalan kaki. Dan parkirnya menempati 2 bangunan Plaza Bogor yang lama dan Plaza Bogor yang baru. Untuk Plaza Bogor yang baru, area atas digunakan untuk gedung parkir. Kemudian untuk studinya saya melakukan studi terhadap fungsi. Ya, berangkat dari fungsi utama, saya memahami pasar basah dan pasar kering untuk mendapatkan rasionya berdasarkan luas total yang digunakan berdasarkan fungsinya. Untuk pasar basah ada 6 jenis dagangan dan pasar kering ada 7 jenis dagangan dengan total 1.702,5 meter persegi yang menjadi 12% dari total luas. Fungsi tambahan ini dibahas berdasarkan ruang bersama keluarga, ruang kantor, kamar mandi, area bongkar muat, area hijau, area parkir, tempat pembuangan sampah, dan musola yang memiliki total luas 6.635 meter persegi yang menjadikan fungsi tambahan sebesar 75%. Lalu fungsi campuran berdasarkan perhitungan rasionya, ruang fleksibel terjadi di Gang Kelenteng dengan luasan 1.100 meter persegi yang menjadikannya 13%. Berdasarkan studi tersebut ditemukan hasil penelitian secara akses, sirkulasi, parkir, konteks, fungsi utama, fungsi tambahan, fungsi campuran, dan rasio penggunaan ruang. Hasil ini akan diolah menjadi konsep pada bab selanjutnya. Untuk konsepnya, objek perancangannya sudah ditentukan site-nya, dan berdasarkan kesimpulan dari studinya, akses yang paling optimal karena memang cuma ada 2, saya menggambarkan aksesnya dari pintu masuk samping vihara dan jalan roda untuk loading dock. Kemudian untuk sirkulasinya, saya menggunakan warna merah untuk mobil, warna kuning sebagai akses untuk masuk ke basement, lalu untuk warna ungu untuk loading dock-nya. Kemudian berdasarkan studi elemen arsitekturnya dilakukan studi terhadap program ruang dan zoning. Ya, kemudian menghasilkan konsep yang pertama saya ingin bahas adalah mengenai konsep fungsional. Saya membahasnya berdasarkan rasionya. Maka sudah dideskripsikan berdasarkan jenis ruangan dan lantai berserta komposisinya untuk perhitungan luasnya sehingga bisa didapat rasionya. Untuk fungsi utama menggunakan warna merah dan biru, fungsi tambahan menggunakan warna kuning, dan fungsi campuran menggunakan warna pink. Kemudian untuk konsep selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kios. Berdasarkan studi pasar basah, ada 4 macam jenis kios yang akhirnya diolah menjadi bentuk kios. Ada 3 tipe berikut. Pada gambar ini bisa dilihat tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 pada gambar pertama. Untuk kios yang berhadapan, kios 1 meja, dan kios untuk di pojok. Hari ini juga berlaku untuk ruang fleksibel. Untuk pasar kering, menggunakan kios dengan meja serta rak-rak. Kemudian untuk konsep bentuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Berikut gambaran yang proses yang sudah dilakukan terhadap site. Ini modul kios yang sudah dilakukan.
dilakukan untuk berdasarkan programnya, lantai bawah digunakan untuk pasar basah, sedangkan lantai atas untuk pasar kering. Kita melihat dari jalan Oto Iskandar di Nata. Untuk area depan terhadap area parkir yang bersampingan dengan vihara, lalu ada akses untuk basement, kemudian akses keluar dari belakang. Dari jalan roda bisa dilihat ada akses, kemudian masuk untuk ke arah loading dock. Loading dock terletak di antara bangunan ini. Kemudian untuk site yang satunya lagi, sudah dilakukan penempatan terhadap pasar basah dan penempatan untuk ruang fleksibel. Sekian dan terima kasih.